Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Dr. Sulvan Esfil, MAG. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Makassar, Ibu Emi Triana Dahyal. Yang sama saya hormati ibu-ibu anggota Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kota Makassar. Alhamdulillahillazi anama alaina bin nama liman wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana namun penuh berkah untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Marilah kita bersama-sama mendengar. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum saya mencoba dari saya tentang hikmah maulid yang dimiliki Allah, saya dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya lebih terhormat pada Pak Saifwan, ya. Kemudian tanpa pula terhormat juga pada ibu dan wanita jemaah sekalian, semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibullah, ya Muhammad. Segala puji sang pencinta Allah, sang perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita senantiasa mengingatkan pada kelahiran Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia atau seluruh alam ini. Itulah Nabi Muhammad. Jamaah hikmah maulid, ibu-ibu yang dirahmati oleh syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada diri pada Rasulullah yang adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari yaumil qiyamah nanti, dan selalu menyebut asma Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan namanya akhlak, Bapak Ibu sekalian. Jadi Muhammad yang diutus di muka bumi ini tidak lain adalah lepas dan menyempurnakan namanya akhlak itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam penimpi itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bahwa Rasulullah mengatakan pada umatnya, pada sahabatnya dan sebagainya, setiap orang memiliki pemimpin. Jadi pemimpin, seorang presiden memimpin untuk rakyatnya, dan suami pemimpin untuk keluarganya atau istrinya, yang seorang istri pemimpin untuk anak-anaknya. Jadi setiap pemimpin, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, pemimpin itu harus akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di yaumil akhir nanti. Begitu jamaah sekalian, bahwa Rasulullah, hadirnya Rasulullah di muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan, menjadi pemimpin bagi kita semua, mengajarkan tentang namanya akhlakul karimah. Jamaah hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada pada diri Nabi itu adalah suri tauladan yang patut kita contohi, yang patut kita imani. Itulah contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa qul in kuntum tuhibbun
"Nallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya jika kalian mencintai Allah dan mengikuti para rasul, maka kita itu harus sangat beruntung kita. Jadi Allah kemudian suri teladan Nabi, maka disitulah kita bisa mencontohi apa yang diimani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hikmah maulid yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 hikmah maulid yang kita perlu kita contohi, yang jejak-jejak Rasulullah. Yang pertama, rasa syukur Rasulullah hadir di muka bumi ini. Yang pertama rasa syukur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ketika dia hadir di muka bumi ini, kenapa dia diutus Allah untuk mengingatkan pada sahabat-sahabatnya, mengingatkan pada seluruh umatnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan namanya hal-hal yang baik. Yang baik dikerjakan pada Rasulullah, yang buruk maka jauhkanlah. Itu kata Rasulullah. Jadi rasa syukurnya Rasulullah hadir di muka bumi ini, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan namanya hal tadi. Yang kedua, Rasulullah menginginkan berdakwah, artinya menyiarkan tentang syiar dakwah. Rasulullah SAW menginginkan berdakwah itu dan menyiarkan 2 fase. Artinya fase pertama, dan Rasulullah pada zaman itu fase secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua fase secara terang-terangan. Jadi Rasulullah berdakwah pada saat itu, berdakwah itu tidak langsung berdakwah begitu saja, tetapi Rasulullah sembunyi-sembunyi dulu. Contoh, ya Rasulullah berdakwah pada sahabatnya, keluarganya, istrinya. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu ketika berdakwah kepada kita semua, mengingatkan pada yang Islam, mengajarkan tentang kebenaran, itulah tujuan Rasulullah SAW. 7, ingatkan wahai Rasulullah. Istilah dalam ayat itu menjelaskan tentang untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi secara terang-terangan Rasulullah mulai mengajak kaum Quraisy pada saat itu masuk Islam, tetapi orang kaum Quraisy pada saat itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah sebuah bohongan besar. Kenapa dikatakan orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad itu bohongan besar? Karena istilah Nabi belum namanya kebenaran. Padahal Rasulullah hadir Rasulullah di muka bumi ini untuk berdakwah, untuk menyampaikan namanya kebenaran. Kebenaran apa yang dibawa? Apa yang diperintahkan Allah? Maka itulah kebenaran sesungguhnya. Masyarakat muslimin, jamaah hikmah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa dalam hadis yang riwayat Tirmizi, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka nanti di hari kemudian hari kiamat nanti Allah akan diberikan syafaat. Jadi harusnya kita Bapak Ibu sekalian harus banyak bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini kalau bersalawat. Kalau tidak ada lain, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, perbanyaklah bersalawat kepada Ibu. Niscaya nanti di hari kiamat atau yang kiamat nanti, insya Allah akan saya memberikan syafaat pada umatku. Ya, jamaah sekalian, umat Nabi Muhammad Bapak sekalian, umat umurnya pendek-pendek, tetapi amalannya 2 kali lipat dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain dengan Nabi Nuh alaihissalam umurnya Bapak Ibu sekalian panjang-panjang, tetapi umurnya umat Nabi Muhammad ini ada yang umurnya 30, 60 lebih sampai 70 ke atas, itu bonus. Umurnya umat Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian, umurnya berapa umat Nabi Muhammad? 63. Jadi umurnya umat Nabi Muhammad itu, umurnya Nabi Muhammad itu 63. Istilahnya kalau ada lebih bonusnya di atas itu bonus Allah berikan sama kita untuk banyak-banyak mengerjakan yang namanya amal. Karena Allah itu masih berikan kesempatan untuk kita semua ini untuk fastabiqul khairat dan menerima dan kebaikan. Masyarakat muslimin, jamaah hikmah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita nonton silsilah keluarga Nabi, ini silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ibunya Nabi yang bernama Siti
Siti Aminah. Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Nah, ini Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, masih dalam perut dalam ibunya Siti Aminah. Artinya Muhammad ini dalam sejarah itu istilahnya anak yang bukunya itu yatim piatu, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat di dalam buku itu yatim piatu, yang selalu betul-betul dia bersabar ketika ibarat ayahnya itu bagaimana. Sahabat Abu Thalib ini adalah kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, walaupun berbeda keyakinan bersama Nabi, tetapi Abu Thalib pamannya ini selalu mendukung Rasulullah SAW untuk berdakwah. Ya, mendukung walaupun berbeda keyakinan dengan paman ini. Seperti itu. Kemudian istrinya Rasulullah SAW yang tercinta, istri siapa Bapak Ibu sekalian? Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah. Siti Khadijah ini istri tercintanya Rasulullah. Ini kalau dalam kisah sejarah itu, ternyata Siti Khadijah ini rekan bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Muhammad ini istilahnya orang yang ditugaskan pengembala kami, ya. Sehingga jauh beda, ya. Umurnya Nabi Muhammad itu umurnya 25, Khadijah itu sudah umurnya 40. Jadi itu istilahnya kalau kita lihat sekarang, ya sebenarnya kalau dari segi beda umur Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah. Jadi istilahnya suka sama suka. Jadi kalau kita lihat Nabi, coba lihat Nabi, umurnya dengan Nabi dengan Khadijah bin Kubra itu ada beda. Tapi Allah karuniakan anaknya bernama Siti Fatimah, ya. Anak Nabi Muhammad itu Siti Fatimah. Makanya anak itu anaknya Fatimah dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sahabatnya Nabi. Sahabat dekatnya Nabi dan menikah anaknya Fatimah, kemudian yang sahabat Nabi Abi Thalib. Kemudian lahirnya anaknya itu yang bernama Hasan dan Husain. Ini kali ini kita melihat juga silsilahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ini kalau lihat sifatnya luar biasa, ya. Nabi sifatnya sidik, Abdul Sidik, Nabi itu jujur. Kalau berkata Nabi tidak pernah bohong. Jadi empat sifat Nabi itu sidik, jujur. Fakona, apa itu fakona itu? Menyampaikan. Ya, apa itu menyampaikan, gitu. Ya. Kemudian tapi Allah. Jadi pangkuan keamanan, tapi menyampaikan. Kemudian sifatnya cerdas Nabi itu luar biasa, dari empat sifat Nabi, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi ini memiliki sifat di dalam dirinya, ya, keteladanannya, maka patut diimani, dicontohi oleh kita sebagai umat manusia ini. Masyarakat muslimin, jamaah hikmah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mari kita simak bersama mendengarkan ceramah maulid yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Sulpan Esfil MAG yang diiringi dengan doa kepada Ustadz Tafadal. Satu, dua, tiga.